Halo Gan, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Kali ini saya ingin membahas tentang musang seperti apa sih yang bagusnya kita beli Gan. Tapi ini bukan jenis ya. Saya ingin membahas tentang sebaiknya beli musang yang dewasa atau yang masih kecil atau baby. Dan juga baiknya kita beli musang yang hasil ternakan atau beli musang yang hasil dari tangkapan alam Gan, atau kita nemu di alam. Saya ingin membahas hal tersebut karena banyak agan-agan yang baru pertama kali pengen memelihara musang, bingung dan bimbang musang seperti apa sih yang baiknya kita beli gitu kan. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita bahas tentang musang yang paling bagus dipelihara buat orang yang baru pertama kali nyoba melihara Gan. Bersama saya dan juga si Bimbing. Yang pertama, saya akan membahas tentang beli musang yang ukuran sudah besar atau yang kecil Gan. Kalau hal ini tergantung dari agan mengenal musang yang mau dibeli dulu ya Gan. Saya nggak bilang beli musang yang kecil itu selamanya lebih baik daripada kita beli musang yang sudah besar. Karena saya pernah menemukan beberapa orang yang memelihara musang yang sudah besar itu cocok dan bagus Gan. Tapi kalau sepengalaman saya pribadi, kalau agan baru pertama kali beli musang, ya biar amannya lah. Itu bagusan agan beli musang yang masih kecil atau baby Gan. Ya yang usia 1 bulanan lah. Karena pada usia segitu, musang itu masih sangat bisa kita latih untuk menjadi bonding kepada kita Gan. Ya kita ajarin biar dia mengenal manusia dan dia jadi nggak takutan. Tapi berbeda ya kalau kita pengen beli musang yang sudah besar, karena kan nggak capek-capek melihara dari kecil. Ya itu juga bagus Gan, selama kita tahu musangnya itu udah benar-benar jinak atau belum. Karena banyak saya menemukan orang yang jual musang yang besar dan galak karena mereka dapatkan musangnya itu dari tangkapan liar gitu Gan, makanya dia nggak bisa jinak. Dan kalau agan beli musang yang besar kayak gitu dan hasil tangkapan liar, sudah bisa dipastikan 100% musangnya pasti akan galak Gan. Tapi kalau agan bisa menemukan musang yang besar, itu hasil peliharaan dari kecil ya, contohnya kayak misalnya si Bim ini kan, agan beli sudah gede, ya pasti musangnya juga nggak bakalan ganas Gan, jadi lebih jinak lah. Karena kan dia sudah dari kecil diajari buat hidup berdampingan dengan manusia, jadi dia tuh nggak galak dan nggak takutan lagi Gan. Untuk melihat musang yang ingin kita beli itu jinak apa enggak, sebenarnya sangat mudah Gan, apalagi yang usia besar ya Gan. Kita bisa coba aja deketin musangnya ke kita di kandangnya gitu. Kalau dia misalnya nggak mengeram, dia terlihat anteng, atau misalnya kita lus-lus gini juga dia nggak menyerang kita, itu bisa dipastikan musangnya jinak Gan. Tapi kalau misalnya kita dekatkan musangnya ke kita kan, ya di kandangnya gitu, dia kayak lari dari tangan kita, misalnya kan tangan kita di sebelah sini, musangnya tuh lari ke arah sini, pengen kabur gitu kan. Itu biasanya musangnya galak sih Gan, makanya jangan beli musang-musang yang gitu. Makanya kan saya selalu bilang sama Gan, kalau beli musang ya biar kita aman, biar kita nggak ruwet-ruwet ngecek kayak gitu, beli aja yang masih baby Gan. Biasa sih kalau kita beli baby, biarpun dia hasil dari orang nemu atau dia dari hasil ternakan, udah bisa dipastikan dia lebih gampang kita jinakkan Gan. Asal kita rutin untuk merawat dia, dan yang paling penting menurut saya tuh ngajak interaksi dia gitu loh. Semakin sering dia ngelihat manusia, pokoknya semakin sering kita interaksi dengan musangnya, itu semakin gampang dia jinak Gan. Nah setelah itu muncul pertanyaan kedua ya Gan, kita lebih baik beli musang yang hasil ternakan atau beli musang yang hasil dari tangkapan liar Gan. Ya kalau saya sih bilang hasil ternakan itu lebih baik ya Gan daripada hasil dari buruan liar, karena kan kita nggak pernah tahu kalau hasil dari buruan liar orang dapetin musang itu gimana caranya Gan. Karena saya pernah dengar-dengar berita orang yang jual beli musang hasil dari perburuan itu biasanya dia tuh mengusir ibunya atau membunuh ibunya dulu, baru anak-anaknya diambil kan kasihan. Karena di alam liar, musang ini kan biasanya salah satu hewan predator gitu loh Gan. Dan juga dia tuh membantu tanaman-tanaman untuk menyebarkan benihnya kemana-mana. Karena kan kayak contohnya misalnya musang gini dimakanin biji kopi, biji kopinya tuh masih akan berbentuk kopi kan. Jadi ada kemungkinan biji itu bisa tumbuh di tempat yang lain setelah dimakan sama musang. Jadi kan dia ini secara nggak langsung membantu hutan itu semakin hijau karena dia menyebarkan benih kemana-mana, benih biji gitu kan.
Tapi ada beberapa kasus, misalnya ada musang dia itu melahirkan di atas plafon rumah kita kan. Tapi mungkin karena kita berusaha untuk mengusir musang dari atas plafon kita, jadi induk musangnya itu pergi dan meninggalkan anak-anaknya. Ya kalau udah gitu ya bagusan kita pelihara aja kan, anaknya kan kasihan. Karena kalau nggak ada ibunya kan anaknya lama-lama juga pasti akan mati kan. Karena kan dasarnya musang ini termasuk, ya bukan musang ya, hampir semua hewan-hewan yang berdekatan sama manusia, contohnya kayak biawak atau ular piton, itu kan mereka takut kalau ada kehadiran manusia ya. Kita agak deketin aja, misalnya kita usir-usir, pasti dia lari ketakutan kan. Nah kalau misalnya kasusnya kayak tadi, Agan nemu musang di atas plafon, baby musang lah yang masih kecil dan induknya udah nggak balik lagi, ya itu Agan pelihara nggak apa-apa. Tapi kalau Agan memang pengen beli, saya saranin lebih bagus beli musang yang hasil ternakan kan. Karena kalau hasil ternakan itu bisa dipastikan anak-anak musangnya itu pasti akan jinak kan. Beda sama kita nemu di alam liar, sifatnya tuh kayak ya bisa dibilang 50% bisa kita jinakkan, 50% nggak bisa kita jinakkan kan. Makanya kalau Agan baru pertama kali ya paling bagus Agan beli musang yang masih baby dan juga hasil ternakan. Tapi kalau Agan yang sudah ngerasa memelihara banyak musang dan sudah tahu selanya gimana sih cara menjinakkan musang, ya Agan beli yang sudah gede dan hasil liar tuh juga nggak apa-apa sih Gan. Kalau Agan udah ngerasa bisa ya. Karena kan ada juga beberapa peternak musang, dia tuh menernakkan indukan musangnya itu dari musang liar, tapi nanti kan melahirkan anak kan, anaknya tuh dipelihara, dan saat anak-anak musangnya tuh udah besar dan bisa dikawinkan lagi, baru udah bisa menghasilkan musang yang benar-benar jinak kan. Kalau istilahnya sih musang yang sudah jinak itu CB kan, captive breed namanya kan. Makanya kalau Agan mau beli musang tuh ya kalau bisa tanya-tanya ke sellernya yang jelas Agan. Selain kita tanya jenis musangnya apa dan juga gimana kesehatan musang yang mau kita beli, kita juga harus tanyakan musangnya ini hasil ternakan atau enggak gitu. Dan yang paling penting, ada nggak musang yang masih baby? Karena kalau kita udah mendapatkan itu, paling penting kita sering handle dia ya, dia akan lebih gampang jinak kan. Oke Gan, tadi itu pendapat saya tentang sebaiknya kita beli musang yang masih kecil, masih baby atau udah besar, dan juga sebaiknya kita beli musang yang hasil tangkapan liar atau kita beli musang yang hasil ternakan Gan. Kembali lagi ya Gan, saya cuma bisa ngasih ke Agan mau yang mana, tapi kalau yang tadi sih saya saranin yang paling gampang ya kita beli musang yang masih baby dan juga musang yang hasil ternakan Gan, karena untuk menjinakkannya itu lebih mudah. Dan yang paling penting juga Agan pilih jenis-jenis musang yang nggak dilindungi dan juga gampang dipelihara ya Gan. Contohnya ya kayak musang pandan ini sangat mudah lah dipelihara dan juga dia itu bukan hewan yang dilindungi, jadi kita memelihara itu aman lah Gan. Jangan kita memelihara hewan-hewan yang dilindungi. Contohnya kayak musang binturong itu kan dilindungi, ya jangan Agan pelihara karena nanti kalau Agan ketahuan sama polisi Agan bisa ditangkap Gan. Karena kan udah ada undang-undangnya. Kita itu nggak boleh memelihara hewan yang dilindungi secara sembarangan Gan. Kecuali kita ngurus surat-suratnya. Ya kita main aman aja, pilih hewan-hewan yang mudah dipelihara dan juga nggak dilindungi Gan. Dan satu lagi Gan, tadi itu juga 100% pendapat saya Gan. Ya mungkin setiap orang punya pandangan berbeda tentang hal ini ya Gan. Ya saya balikin lagi ke Agan-Agan. Semoga Agan ngertilah apa yang saya jelasin. Kayaknya video kali ini cuma video saya curhat-curhat nggak jelas saja Gan. Oke, sekian video dari saya hari ini. Kalau Agan suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Dan kalau Agan punya pertanyaan tentang hewan yang saya pelihara langsung aja komen di bawah Gan. Nanti kalau pertanyaan bagus, saya pasti buatin videonya. Oke, sekian dari saya dan juga si Bim Bim. Salam hewan lestari Gan. Nih, bersama saya dan juga si Bim Bim. Balik kamera, kamu tuh suka sekali membelakangi kamera Bim. Kamera di depan. Ini kan, nggak bisa diem nih. Pasti dia pengen makan. Udah makan Bim. Bim Bim.